Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada hari ini saya akan membahas tentang sunnah-sunnahnya wudu dan tata cara berwudu. Sunanul wudu'i wa sunanuhu 'asyratu asya'a. At-tasmiyatu wa ghuslul kaffaini qabli idkhali ma'al ina'a wal madmadatu wal istinsyaqu wa mashu jami'ir ra'si wa mashul udhunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadidin wa takhlilul lihyatil kathati wa takhlilu asabi'ul yadaini war rijlaini wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu thalathan wal muwalat. Jadi sunnahnya wudu ada 10. Yang pertama, mengucap basmalah. Yang kedua, mencuci kedua tangan sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam wadah. Yang ketiga, memasukkan air ke mulut atau madmadah. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mengusap kedua telinga luar maupun bagian dalamnya dengan air yang baru. Yang ketujuh, menyela-nyela jenggot yang tebal serta menyela-nyela jari tangan dan kaki. Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang kesembilan, bersuci masing-masing 3 kali. Yang kesepuluh, mualah atau tanpa ada jeda. Adapun penjelasan dari sunnah wudu, yang pertama mengucap basmalah. Minimalnya adalah membaca bismillah. Yang lebih sempurna adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jika lupa membaca basmalah di awal, lalu ingat di tengah-tengah, maka langsung bisa membaca pada saat itu juga. Namun, jika wudunya telah selesai, tidak perlu lagi membaca basmalah. Yang kedua, mencuci kedua tangan sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam wadah, yaitu membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan sebelum memasukkan air ke mulut. Membasuh tangan itu sebanyak 3 kali jika ragu akan sucinya sebelum tangan dimasukkan ke dalam wadah dan air tersebut kurang dari 2 kula. Jika tidak membasuh keduanya pada saat itu, berarti makruh mencelupkan tangan tersebut ke dalam wadah yang berisi air. Jika yakin kedua tangan dalam keadaan suci, maka tidak makruh mencelupkannya dalam wadah yang berisi air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma liyantathir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke dalam hidung, lalu ia menghembuskan keluar.
Siapa saja yang beristijmar atau membersihkan kotoran saat buang hajat dengan menggunakan batu, hendaklah ia menggunakan batu berjumlah ganjil. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia cuci tangannya sebelum ia celupkan ke dalam bejana. Mencucinya sebanyak 3 kali dahulu, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu kemana tangannya bermalam semalam. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Mencuci tangan itu alasannya karena ragu akan sucinya kedua tangan, bukan karena bangun dari tidur. Yang ketiga, memasukkan air ke mulut atau madmadah. Setelah mencuci tangan, dilanjutkan dengan madmadah atau memasukkan air ke mulut. Asal sunnah sudah tercapai dengan memasukkan air ke dalam mulut, baik air tersebut diputar di dalam mulutnya atau membuangnya, ataukah tidak membuangnya. Jika mau yang lebih sempurna, air tersebut dikeluarkan. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Istinsyak dilakukan setelah madmadah atau memasukkan air ke mulut. Asal sunnah sudah tercapai dengan memasukkan air ke dalam hidung, baik dihirup dengan sendirinya hingga ke batang hidungnya dan mengeluarkannya atau istinthar, ataukah tidak dikeluarkan. Jika mau yang lebih sempurna, air tersebut dikeluarkan. Yang dianjurkan adalah mubalaghah atau berlebihan dalam madmadah dan istinsyak. Yang lebih utama adalah menggabungkan antara madmadah dan istinsyak dengan 3 cidukan. Madmadah dilakukan sebagian dari tiap cidukan tadi, lalu dilanjutkan dengan istinsyak. Menggabungkan antara madmadah dan istinsyak lebih utama daripada memisahnya. Mubalaghah ketika madmadah adalah memasukkan air ke dalam mulut dan memutar-mutarnya di dalamnya. Mubalaghah ketika istinsyak adalah memasukkan air hingga ke batang hidung. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Adapun mengusap sebagian kepala itu termasuk fardunya wudu. Jika tidak ingin melepaskan sesuatu yang ada di atas kepalanya seperti surban dan lainnya, maka ia menyempurnakan usapannya dengan mengusap di atas surban. Adapun cara mengusap kepala yang sempurna adalah dengan meletakkan tangan di bagian depan kepala, lalu menempelkan jari telunjuk dengan lainnya dan jari jempol pada sudghaini atau pelipis. Kemudian mengusap hingga tengkuk. Kemudian kembali mengusap lagi ke depan atau ke tempat memulainya. Yang keenam, mengusap kedua telinga luar maupun bagian dalamnya dengan air yang baru, yaitu mengusapnya bukan dengan air yang basah dari kepala. Adapun cara mengusap telinga adalah dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam 2 lubang telinganya, memutar kedua telunjuknya di atas sela-sela dan menjalankan kedua jempolnya di atas bagian luar kedua telinganya. Lalu menempelkan kedua telapak tangan dan kedua telapak tangannya yang basah pada kedua telinga untuk memperjelas. Kebanyakan ulama membolehkan mengusap telinga dengan air dari mengusap kepala karena hal ini ada dalam praktik wudu Nabi SAW. Seandainya kepala diusap dengan sebagian jari dan telinga dengan sebagian jari, maka dihukumi sah. Yang ketujuh, menyela-nyela jenggot yang tebal serta menyela-nyela jari tangan dan kaki. Menyela-nyela jenggot laki-laki yang tebal itu hukumnya sunnah, sedangkan menyela-nyela jenggot yang tipis seperti jenggot wanita dan jenggot unsa atau banci atau berkelamin ganda
dihukumi wajib. Adapun cara menyela-nyela jenggot laki-laki adalah dengan memasukkan jari dari bagian bawah jenggot. Jika air itu sampai pada celah jari tanpa menyela-nyelanya, maka sah. Jika air itu sampai pada jari yang harus dibelah atau multafah, maka wajib menyela-nyela jari tersebut. Namun, jika tidak mudah membelahnya, haram membelah jarinya untuk menyela-nyela. Adapun cara menyela-nyela jari adalah dengan melakukan tasbih. Sedangkan cara menyela-nyela jari kaki adalah dengan memulai pada jari kelingking tangannya yang kiri. Dari ujung bawah kaki dimulai dari jari kelingking kaki yang kanan dan berakhir pada jari kelingking yang kiri. Jika ada cincin, lalu air sampai pada kulit jari, maka sah. Jika air tidak sampai, melainkan harus dengan memutar-mutar cincin, maka wajib dilakukan seperti itu. Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ini berlaku pada tangan dan kaki. Adapun bagian anggota wudhu yang bisa dicuci berbarengan seperti kedua pipi, tidak perlu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Keduanya disucikan sekaligus saja. Jika ada yang memulai dari kiri lalu kanan, maka wudhunya sah. Karena penyebutan tangan atau kaki kanan dan kiri dalam Al-Quran dianggap satu. Yang kesembilan, bersuci masing-masing 3 kali. Ini berlaku bagi anggota tubuh yang dibasuh dan diusap. Kebanyakan hadis menyebutkan membasuh 3 kali 3 kali. Boleh juga membasuh 2 kali 2 kali. Boleh juga membasuh hanya sekali. Boleh juga membasuh sebagian anggota wudhu 3 kali, yang lain 2 kali, atau yang lain sekali. Boleh mengusap kepala 3 kali, karena Utsman mencontohkan mengusap kepala itu 3 kali. Tidak disyariatkan membasuh lebih dari 3 kali. Yang ke-10, mualah atau tanpa ada jeda. Mualah disebut juga dengan tatabu' atau berturut-turut, yaitu antara 2 anggota tidak ada pemisah yang lama. Anggota wudhu yang satu dibasuh, lalu yang lainnya lagi tidak sampai anggota wudhu sebelumnya itu kering dalam keadaan cuaca, pembawaan tubuh, dan waktu yang normal. Jika membasuh 3 kali, yang dijadikan patokan untuk mualah adalah basuhan terakhir. Mualah ini berlaku untuk orang yang tidak dalam keadaan darurat atau daimul hadas. Orang yang dalam keadaan darurat atau daimul hadas diwajibkan mualah. Sunnah wudhu lainnya, yang pertama bersiwak, yang kedua menggosok-gosok anggota wudhu ketika membasuh, yang ketiga membaca doa ba'da wudhu. Adapun zikir yang dibaca ketika membasuh setiap anggota wudhu tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Doa ba'da wudhu itu sebagai berikut: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang artinya, aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan
yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Yang keempat, mengerjakan sholat 2 rakaat ba'da wudu. Dalil sholat sunnah wudu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian berdiri melaksanakan 2 rakaat dengan tidak mengucapkan pada dirinya atau konsentrasi ketika sholat, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah." Qala, "Ma 'amiltu 'amalan arja 'indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalli." Muttafaqun 'alaihi. Wa hadza lafdzul Bukhari. Ad-dafu bil fa'i sautun na'ni wa harakatuhu 'alal ardi wallahu a'lam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan sholat dengan wudu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku." Muttafaqun alaih. Lafal hadis ini adalah milik Bukhari. Ad-dafu adalah suara sandal dan gerakannya di atas tanah. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun tata cara berwudu berdasarkan wajibnya wudu ada 6. Yang pertama, niat wudu. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib. Adapun rangkaian wajib wudu beserta sunnah wudu, yang pertama, bersiwak. Yang kedua, basmalah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang keempat, berkumur 3 kali. Yang kelima, menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak 3 kali. Yang keenam, melafalkan niat. Adapun lafal niat wudu yang dapat dibaca sebelum membasuh wajah, nawaitu raf'al hadathi lillahi ta'ala, atau nawaitu fardhal wudu'i lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, atau nawaitu taharata 'anil hadathi lillahi ta'ala. Yang ketujuh, memasang niat wudu dalam hati berbarengan dengan membasuh wajah. Yang kedelapan, membasuh wajah 3 kali. Yang kesembilan, membasuh tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Yang kesepuluh, mengusap sebagian kulit kepala dengan air 3 kali. Yang kesebelas, menyapu seluruh bagian kepala. Yang ke-12, menyapu kedua telinga 3 kali. Yang ke-13, membasuh kedua kaki hingga mata kaki
sebanyak 3 kali. Yang ke-14, menghadap kiblat. Yang ke-15, membaca doa setelah wudu. Adapun berikut ini adalah lafal doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.